Assalamualaikum semuanya, bertemu lagi pada pagi hari ini kita akan membahas nilai maksimum dan minimum pada interval tertutup. Nah, pada kesempatan video yang lalu kita telah membahas nilai maksimum dan minimum atau nilai stasioner pada interval terbuka. Jadi yang kita bahas kemarin itu pada interval terbuka. Maksudnya pada interval terbuka adalah tidak dibatasi. Jadi X-nya berlaku untuk semua anggota bilangan real. Jadi semua X bilangan real di sini. Jadi ini terus ke kanan dan terus ke kiri, sehingga grafiknya misalnya ini ada grafik Y sama dengan Fx, maka nilai maksimumnya atau nilai ekstrim fungsinya atau stasionernya terletak di sini Fb, dan minimumnya terletak di sini atau F yang di sini ya. Nah, maka ini grafiknya akan terus ke bawah dan ini terus ke atas. Nah, itu berlaku untuk X anggota bilangan real, maka intervalnya terbuka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya pada interval tertutup ya. Bagaimana maksud dari interval tertutup itu? Jadi untuk X dibatasi ya, dibatasi untuk nilai tertentu. Misalnya saja ini pada gambar yang pertama ini ada grafik Y sama dengan Fx ya, berarti grafiknya semua ini ya dari sini terus ke sana sampai dengan ini terus ke sana ke atas. Nah, apabila X-nya saya batasi atau saya potong, misalnya ini hanya pada interval antara X dari A sampai dengan B. Nah, berarti grafiknya hanya kita potong saja, yang saya tebalkan dengan warna merah ini ya. Jadi hanya dari sini sampai dengan sini saja. Maka ini X-nya hanya bergerak antara A sampai dengan B. Nah, maka nilai minimumnya ya, nilai minimum dari fungsi ini Fx Y sama dengan Fx yang saya batasi dari A sampai dengan B, maka nilai minimumnya terletak di ujung interval ya, yaitu Fa. Sedangkan nilai maksimumnya terletak pada ujung interval yang terbesar, yaitu pada Fb. Nah, di sini sekaligus pada nilai stasioner maksimumnya ya. Jadi yang dipakai hanya yang saya beri warna merah ini, untuk yang lainnya tidak dipakai. Nah, jadi nanti untuk nilai maksimum dan minimum pada interval tertutup itu bisa berubah-ubah sesuai dengan ujung-ujung intervalnya. Apabila ujung intervalnya kita ubah, maka nilai maksimum dan minimumnya juga akan berubah. Untuk perbandingan misalnya saja ini untuk grafik yang nomor 2. Jadi ini masih sama grafiknya, Y sama dengan Fx sama dengan grafik untuk yang nomor 1. Tetapi ujung intervalnya ya saya potong atau saya batasi dari B sampai dengan C. Maka nilai maksimumnya akan berada di Fb atau pada nilai ekstrim maksimum atau stasioner maksimum. Sedangkan nilai minimumnya juga terletak pada ujung yang terbesar atau pada nilai ekstrim atau stasioner minimum ya. Jadi terletak pada Fc ya. Jadi ini juga berarti grafiknya yang kita pakai hanya yang warna merah saja. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, misalnya grafik yang nomor 3 ini juga masih sama grafiknya seperti tadi, yaitu grafik fungsi Y sama dengan Fx. Nah, ini saya potong intervalnya dari D sampai dengan E ya, maka nanti nilai minimumnya akan terletak pada Fc, sedangkan nilai maksimumnya di sini akan terletak pada Fe ya, Fe di sini ya. Nah, jadi kemungkinan nilai maksimum dan minimum pada interval tertutup itu ada dua macam letaknya, yaitu bisa terletak pada ujung-ujung interval atau bisa juga terletak pada nilai stasionernya, tergantung apakah nilai stasionernya itu masuk pada interval atau tidak ya. Jadi X mencapai stasionernya di mana itu termasuk pada interval yang diinginkan atau tidak. Nah, jadi nilai maksimum dan minimum suatu fungsi Fx pada interval X antara A sampai dengan B itu kemungkinan terletak pada ujung interval atau pada nilai stasionernya. Nah, maka langkah untuk mencarinya, yang pertama kita cari Fx untuk ujung interval atau Fa dan Fb. Kemudian dicari X di mana mencapai stasioner. Nah, kemudian kita lihat X-nya itu masuk di interval tertutup ini tadi atau tidak. Apabila masuk, maka kita terus mencari nilai stasionernya. Tapi apabila tidak masuk
pada interval ini, maka tidak perlu kita cari. Nah, sehingga dari langkah 1 dan 2 ini kita tinggal membandingkan, yaitu langkah yang nomor 3, mana yang maksimum dan mana yang minimum. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi f(x) sama dengan min x kuadrat ditambah 4x ditambah 5 pada interval 0 kurang dari x kurang dari 5 atau x antara 0 sampai dengan 5. Ya, jadi langkah yang pertama kita cari dulu nilai f(x) untuk ujung-ujung interval. Jadi A-nya adalah 0 dan B-nya adalah 5. Maka yang pertama kita cari F0 ya. F0 kita masukkan ke sini, maka diperoleh ya min 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 5, maka ketemu 5. Berikutnya kita cari F5 ya. X-nya diganti 5, maka diperoleh min 5 kuadrat ditambah 4 kali 5 ditambah 5, maka diperoleh 0 ya. Nah, berikutnya kita cari f(x) mencapai stasioner itu di mana? Maka f(x) mencapai stasioner syaratnya adalah f aksen x sama dengan 0 ya. Kita turunkan, maka diperoleh ya turunan dari fungsi ini, maka diperoleh min 2x ditambah 4 ditambah 0 ya, maka diperoleh min 2x ditambah 4 harus sama dengan 0 ya. Nah, maka diperoleh min 2x sama dengan min 4, maka x-nya sama dengan 2. Jadi f(x) mencapai titik stasioner di x sama dengan 2. Nah, langkah berikutnya 2 ini kita lihat termasuk di dalam interval atau tidak. Interval antara 0 sampai dengan 5 ya. Sorry ya, ini harusnya angka 5. Ya, jadi 2 masih termasuk di dalam interval antara 0 sampai dengan 5. Maka langkah selanjutnya kita harus mencari nilai stasionernya ya. Berarti nilai stasionernya adalah F2 ya. Masukkan ke f(x) lagi, maka diperoleh min 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 ditambah 5, maka hasilnya sama dengan 9 ya. Nah, maka langkah selanjutnya kita harus membandingkan ya. Kita bandingkan antara yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 sehingga ketemu. Jadi nilai maksimumnya adalah 9 yaitu terletak pada F2 dan nilai minimumnya adalah 0 yaitu pada F5. Ya, itu untuk contoh yang pertama ya. Di sini soalnya pangkat 2. Berikutnya untuk contoh yang nomor 2 kita ambil yang pangkatnya 3. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat dikurangi 8x pada interval min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1 ya. Langkah yang pertama masih tetap sama, yaitu menentukan f(x) untuk ujung-ujung interval. Berarti yang pertama dicari f min 3, jadi x-nya diganti min 3, maka diperoleh min 3 pangkat 3 ditambah min 3 pangkat 2 dikurangi 8 kali min 3, sehingga diperoleh ya min 3 pangkat 3 min 27 ditambah min 3 pangkat 2 berarti plus 9 ditambah 24, jadi ketemunya 6. Berikutnya F1 ya, 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 dikurangi 8 kali 1, maka hasilnya sama dengan min 6. Berikutnya kita cari f(x) mencapai stasioner pada atau syaratnya jika f aksen x sama dengan 0 ya. Nah, kita turunkan, turunan dari x pangkat 3 plus x pangkat 2 dikurangi 8, maka diperoleh 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Nah, untuk langkah selanjutnya kita faktorkan, maka diperoleh 3x min 4 kali x plus 2. Ya, ini apabila dikalikan hasilnya kembali lagi ke sini. Nah, sehingga diperoleh x-nya sama dengan 4/3 atau x sama dengan min 2. Nah, karena di sini x-nya ada 2, maka kita lihat masing-masing ini x ini masuk pada interval atau tidak. Yang pertama min 2 dulu. Angka yang kecil dulu, min 2, kita lihat masuk interval ini atau tidak. Oh, dia masih termasuk pada interval ini ya. Interval antara min 3 sampai dengan 1. Maka harus kita cari nilai stasionernya. F2 kita masukkan ke dalam fungsi f(x), maka diperoleh min 2 pangkat 3 ditambah min 2 kuadrat dikurangi 8 kali min 2, maka diperoleh sama dengan 12. Itu untuk min 2 termasuk pada interval. Berikutnya yang satunya 4/3. Nah, 4/3 masuk pada interval ini atau tidak? 4/3 itu 1/3, berarti lebih dari 1, maka tidak termasuk pada interval. Nah, karena tidak termasuk, maka tidak perlu dicari nilai stasionernya. Sehingga yang kita bandingkan hanya
ada 3 ini ya, 1, 2, dan 3. Nah, jadi yang kita bandingkan hanya 1, 2, dan 3 sehingga nilai maksimumnya ketemu 12 yang terbesar yaitu pada F2 dan nilai minimumnya adalah min 6 yaitu terletak pada F1. Nah, untuk contoh yang kedua ini tadi, ini hanya salah satu X mencapai stasioner yang masuk pada interval, maka yang dicari nilai stasionernya hanya salah satu, sedangkan yang satu tidak. Nah, misalnya di sini pada kasus lain nanti kedua-duanya X yang pertama dan X yang kedua masuk semua, berarti kita harus mencari nilai stasioner kedua-duanya sehingga nanti yang dibandingkan ada 4 ya. Di sini misalnya 1, 2, dan 3 dan yang keempat nilai stasionernya yang kedua tadi. Tapi apabila misalnya kedua X ini tidak masuk interval semua, berarti tidak perlu mencari nilai stasioner. Maka yang dibandingkan hanya 2 ini saja ya. Jadi apabila soalnya pangkat 3, di sini X-nya kemungkinan ada 2, tapi enggak selalu ya kemungkinan. Jika di sini akarnya kembar, maka bisa hanya 1 saja. Apabila di sini X-nya ada 2, maka bisa dua-duanya masuk pada interval, bisa hanya salah satu saja, bisa tidak masuk semuanya ya. Jadi kalau kedua-duanya masuk, maka yang dibandingkan ada 4 buah. Kalau yang masuk hanya salah satu, maka yang dibandingkan ada 3 buah. Apabila kedua-duanya tidak masuk interval, maka yang dibandingkan hanya 2 buah yaitu pada ujung intervalnya saja. Saya rasa jelas. Untuk penjelasan kali ini saya akhiri. Sekian dan kita lanjutkan pada video-video berikutnya untuk materi selanjutnya.